Lalu muncullah seorang gadis kecil yang sangat imut. Diketahui dia adalah roh kesadaran Nefong yang melihat bocil perempuan tersebut. Ia menanyakan apakah gadis kecil itu adalah roh senjata di gagang pedang 9 naga. Gadis kecil itu membenarkan dan ia akan mengizinkan Nefong memanggilnya Xiao Jiu. Nefong berkata gagang pedang 9 naga terlihat kuno, tapi ternyata roh senjatanya adalah seorang gadis kecil. Mendengar itu, gadis kecil nampak marah. Ia mengatakan bilang saja ia jelek, tidak perlu bertele-tele. Ia pun mengejek Nefong manusia yang munafik. Gadis kecil menegaskan jika bukan karena Nefong adalah reinkarnasi dari Raja Zhenwu, ia bahkan tidak akan memperhatikan Nefong. Lantas Nefong menanyakan sebenarnya pria macam apa Xiao Zhenwu itu. Gadis kecil itu pun memberitahu bahwa Zhenwu adalah pria tampan, juga adalah dewa yang terbaik dan terkuat. Bahkan semua manusia bodoh kalian gabungkan juga tidak bisa dibandingkan dengan kelingkingnya Raja Zhenwu. Mendengar hal tersebut, Nefong menanyakan, jika True God Zhenwu sehebat itu, mengapa dia bisa jatuh terpuruk? Dijawab oleh gadis kecil, karena orang-orang di sekitarnya, ia sudah bilang kepada Raja Zhenwu bahwa mereka semua tidak dapat diandalkan, tapi tuannya tidak mendengarkan dirinya. Nefong menanyakan kembali apakah gadis kecil tahu keseluruhan cerita dari Raja Zhenwu. Ternyata gadis kecil tersebut juga tidak tahu. Kala itu ia terluka parah dan tertidur sangat lama. Mendengar hal tersebut, Nefong menduga sepertinya ada kebenaran lain tentang kematian Xiao Zhenwu ini. Ia menanyakan apakah ada cara untuk menyembuhkan luka dalamnya. Diberitahu oleh gadis kecil, Nefong akan mengetahuinya setelah tiba di benua Zhenwu. Namun tiba-tiba saja gadis kecil merasa ngantuk dan ia pun butuh tidur. Lantas ia pun langsung tertidur kembali dan menjadi barang kuno yang dipunya oleh Nefong. Nefong pun berbicara dekat jendela. Meski ia tidak ingin berubah menjadi Xiao Zhenwu, tetapi jika musuhnya masih hidup, itu akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu di istana Haotian terlihat salah satu tetua di sana sedang berkultivasi, dan tiba-tiba saja salah satu murid pun melapor. Dengan tergesa-gesa ia pun mengatakan bahwa ini darurat. Senior pun menanyakan mengapa murid itu sangat panik. Ia pun memberitahu bahwa Liontin Giok penyelamat milik adik keempat yaitu Hao Yi telah rusak. Ditambah lagi adik kelima dan keenam juga sama. Mendengar hal tersebut, senior terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin Nefong mendapat peluang lain untuk meningkatkan kultivasinya? Terlihat murid itu penasaran peluang seperti apa yang membuat Nefong bisa menembus kultivasinya. Bahkan Nefong bisa mengalahkan martial science tingkat 4 dan 2 tingkat 5 sekaligus. Senior pun menjawab apakah murid itu curiga bahwa Nefong punya bantuan lain. Ditegaskan oleh senior, ia telah mengirim orang untuk memata-matai Gunung Feilong. Mereka sekarang diganggu oleh klan Serigala Darah dan tidak punya waktu untuk ke Pulau Lingwu. Murid itu pun penasaran jika bukan mereka lalu siapa lagi. Atau mungkin Nefong adalah reinkarnasi seorang dewa dan mampu mengerahkan kekuatan ilahi. Senior pun juga menjadi heran, ini memang aneh. Tapi ia tidak bisa pergi sekarang. Ia pun menyuruh muridnya itu segera pergi ke Pulau Tianwu dan cari tahu identitas aslinya, tapi jangan memulai masalah dengan Nefong, karena mereka akan memutuskan setelah guru mereka menyelesaikan kultivasinya. Muridnya pun memprotes, tidak perlu sampai segitunya, kan dia adalah seorang martial science tingkat 6. Jika kita tidak melakukan apapun, guru mereka mungkin akan menyalahkan.
Ditambah lagi adik keempat adalah putranya yang paling berharga. Namun senior menegaskan mereka sudah kehilangan terlalu banyak untuk menghabisi Nefeng dan sekarang mereka harus berhati-hati. Juga sebarkan perintahnya, ingatkan sebagian besar murid yang sedang menjalankan misi untuk kembali, karena mereka perlu menyimpan kekuatan sekarang jika ada orang lain yang menyerang saat kritis. Muridnya pun mengerti tentang hal tersebut. Lantas ia pun langsung pergi. Sementara itu berpindah ke kota Tianwu. Para penjaga sedang memeriksa orang-orang yang ingin masuk ke kota tersebut. Ternyata para penjaga itu sedang memeriksa orang-orang yang mirip seperti Nefeng karena mereka memegang poster buronan Nefeng. Terlihat penjaga topeng itu bahkan melihat wajah praktisi untuk memastikan bahwa orang itu bukanlah Nefeng. Setelah memastikannya, penjaga itu pun memperbolehkan praktisi tersebut dan pacarnya untuk pergi. Ternyata praktisi itu adalah Nefeng yang bersama Nona Yuyan. Diketahui mereka berdua memakai pil merubah wajah untuk mengecoh para penjaga. Nona Yuyan pun memuji pil buatan Nefeng. Tapi Nefeng bilang bahwa efeknya memiliki batas dan mereka harus segera mencari penginapan dan menunggu pemberangkatan berikutnya. Ketika itu tiba-tiba saja para penjaga berlarian seperti akan menangkap seseorang. Sontak Nefeng langsung melindungi Nona Yuyan dan langsung mendekapnya. Terlihat salah satu praktisi di sana pun mengatakan bahwa sejak kedatangan penguasa istana ketiga, keluarga Zong dan Hong telah bertindak lebih terang-terangan. Mereka berdalih mencari penjahat dan mencari berbagai cara untuk memeras mereka. Pembicaraan mereka pun dihentikan oleh seorang wanita dan mengingatkan, apakah kalian ingin masuk penjara? Setelah hal itu, Nona Yuyan bersama Nefeng ada di sebuah restoran. Disampaikan oleh Nona Yuyan bahwa ini bukan salah Nefeng karena orang-orang itu selalu melakukan kejahatan tanpa alasan. Saat itu ada seseorang yang mengatakan pencarian yang panjang dan ia sangat membenci itu. Terlihatlah praktisi tersebut berbadan besar dan membawa tempat pedangnya yang besar juga. Salah satu orang pun menawarkan praktisi itu mau mencari makan atau mencari kamar. Ternyata praktisi itu ingin makan. Namun praktisi tersebut seketika terhenti karena melihat Nefeng yang sedang menyamar bersama Nona Yuyan. Hingga akhirnya ia pun mengatakan bahwa ia akan duduk di tempat Nefeng. Terlihat Nefeng pun tidak mempermasalahkan bahwa praktisi itu duduk bersamanya. Praktisi itu memuji Nefeng bahwa Nefeng sungguh luar biasa. Nona Yuyan pun bergumam di dalam hatinya, apakah praktisi ini mengetahui penyamaran mereka? Sementara itu, Nefeng ingin mendengar apa yang dimaksud oleh praktisi tersebut. Dan secara tiba-tiba saja para penjaga pun berlarian masuk ke dalam restoran. Dan mereka pun menodongkan senjata kepada tiap masing-masing orang yang ada di sana. Lalu seseorang pun memerintahkan tangkap semua orang yang mencurigakan. Terlihat praktisi berbadan besar tersebut melihat ke arah pedang yang sedang dipakai oleh orang yang memerintahkan tersebut. Pemilik restoran di sana pun mengatakan kepada orang yang memerintah itu yang bernama Tuan Zongwu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Di restoran tersebut hanya bisnis kecil-kecilan dan tidak ada buronan. Mendengar hal itu nampaknya Zongwu tidak terima karena ia dituduh melakukan kesalahan. Pemilik restoran tidak bermaksud seperti itu. Dijelaskan oleh Zongwu bahwa seseorang melaporkan bahwa kalian menyembunyikan buronan. Menurutnya mereka ada di sini sekarang. Terlihat ketika itu Nefeng menenangkan Nona Yuyan yang nampaknya gelisah. Diberitahu oleh pemilik restoran bahwa semua itu hanyalah tuduhan yang dibuat-buat dan tolong cari tahu kebenarannya.
依我看， Ia pun sembari menyiapkan bangku untuk Zhongwu ini. Dikatakan oleh Zhongwu bahwa mengapa ia harus membuang waktunya untuk menyelamatkan toko kecil milik bos restoran. Tentu saja jika kalian menunjukkan ketulusan, mungkin bisa dibicarakan. Zhongwu nampaknya meminta upeti bayaran. Kemudian bos restoran itu memberikan uangnya. Semua keuntungan mereka di paruh pertama tahun ini yang berjumlah 100.000 emas. Ia pun mempersilahkan untuk mengambilnya dan minum teh yang enak di restorannya. 成业，总共10万斤。 Namun tiba-tiba saja praktisi yang berbadan besar yang duduk bersama Nefeng, ia pun langsung menyerang ke arah Zhongwu. Mendapat serangan tersebut, pastinya Zhongwu merasa marah. Siapa orang bodoh yang berani mengganggu masalahnya? Dikatakan oleh praktisi itu bahwa orang kotor tidak pantas menerima pedang apapun. Kemudian para pengawal Zhongwu langsung menyerang praktisi itu sesuai perintah dari Zhongwu. Namun pada akhirnya para pengawal itu pun dikalahkan dengan mudahnya oleh praktisi tersebut. Alhasil Zhongwu hanya bisa mengancam bahwa tunggu saja pembalasannya. Namun praktisi itu berkata bahwa satu kata lagi yang keluar dari Zhongwu, ia akan melumpuhkan Zhongwu. Tidak lama setelah itu muncullah orang-orang dari istana Haotian. Mereka pun mengatakan apakah praktisi itu pikir istana Haotian mudah ditindas. Diketahui praktisi dari istana Haotian itu bernama Hong Yu. Sementara itu Zhongwu menjelaskan kepada kakaknya yaitu Hong Yu bahwa praktisi berbadan besar telah menghina istana Haotian, juga mengolok-olok pimpinan mereka. Dan dia pasti kaki tangan Nefeng. Akan tetapi disampaikan oleh praktisi tersebut, ia tidak kenal dengan Nefeng dan tidak pernah menghina istana Haotian. Ia beralasan ia hanya tidak menyukai Zhongwu. Hingga pada akhirnya Zhongyu mengeluarkan pedangnya dan menegaskan bahwa praktisi itu telah membuat masalah di wilayah kuil Haotian, maka bersiaplah untuk dihabisi. Kemudian terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Terlihat Hong Yu berhasil dipentalkan oleh kekuatan dari praktisi berbadan besar. Meski begitu, Hong Yu tetap terus bertarung dan mengeluarkan teknik serangannya untuk menyerang praktisi tersebut. Praktisi itu berlindung memakai kekuatan esnya. Ia juga sembari menyerang dengan teknik jari pedang penembus langit. Melihat teknik pedang dari praktisi itu, Nefeng mengetahui bahwa niat pedangnya mirip dengan miliknya. Sementara itu, Hong Yu yang secara beruntun menerima serangan dari praktisi tersebut. Ia mengatakan sekuat apapun niat pedang praktisi berbadan besar, ranahnya hanya martial science tingkat 3. Itu hanyalah omong kosong di hadapan martial science tingkat 4 seperti dirinya. Namun ditegaskan oleh praktisi berbadan besar bahwa jalan pedangnya tidak pernah terbatas pada ranah. Terjadi kembali pertarungan di udara di antara mereka berdua, dan ketika Hong Yu terdesak oleh serangan dari praktisi tersebut, ia pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya. Para bawahannya yang melihat hal itu tahu bahwa ini adalah jurus pamungkas Tuan Hong Yu dan praktisi itu pasti akan dihabisi. Ditambah lagi saat itu Zhongyu berkata bahwa sekarang buka mata praktisi itu lebar-lebar. Mari kita lihat apakah mereka berani tidak hormat lagi nanti. Setelah hal itu terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua, yang pada akhirnya kekuatan Phoenix dari Hong Yu berhasil mementalkan praktisi tersebut. Dan ketika Zhongwu akan menyerang praktisi berbadan besar, karena sudah terluka, Nefeng langsung bereaksi untuk menghalanginya dan menyerangnya.
Dikatakan oleh Nefeng bahwa serangan diam-diam adalah tindakan yang tercela. Hongyu yang melihat bahwa praktisi berbadan besar punya bantuan, ia pun akan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang, dan tak satu pun dari kalian yang bisa kabur. Ia pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya menyerang ke arah Nefeng. Praktisi tersebut pun langsung terbang untuk berhadapan langsung dengan kekuatan Phoenix. Kemudian ia pun lanjut bertarung di udara melawan Hongyu. Sementara itu di bawah, Zhongyu menyuruh para bawahannya untuk menangkap Nefeng dan Nona Yuyan. Praktisi berbadan besar pun yang melihat mereka berdua akan ditangkap. Ia tahu tidak bisa menyeret Nefeng dan Nona Yuyan dalam masalah ini. Ia pun harus segera mengakhiri pertarungan melawan Hongyu. Terlihat praktisi berbadan besar mengeluarkan teknik kekuatan langit tanpa debu. Serangannya pun berhasil mementahkan Hongyu dengan pedang besar yang keluar dari langit. Zhongyu pun ketika itu terkejut bahwa kakak Hongyu sebenarnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Nefeng menolong praktisi berbadan besar tersebut yang nampaknya kelelahan sehabis pertarungan. Dikatakan oleh Zhongwu bahwa Nefeng dan lainnya adalah penjahat dan habisi mereka semua. Namun dengan kekuatan pedangnya, dengan mudah Nefeng berhasil mengalahkan para bawahan tersebut. Setelah hal itu, Nefeng dan yang lainnya pun pergi. Akan tetapi ternyata diam-diam ada seseorang yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Sementara itu kembali kepada Nefeng dan Nona Yuyan yang membawa praktisi berbadan besar ke sebuah gubuk. Nona Yuyan menanyakan bagaimana kondisi dari praktisi tersebut. Dikatakan oleh Nefeng bahwa praktisi itu terlahir dengan tubuh pedang, jadi memiliki kemampuan penyembuh diri yang kuat dan jangan mengkhawatirkannya. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, hari ini adalah tanggal keberangkatan. Orang-orang berkerumun di semua pelabuhan. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk pergi dengan situasi sekarang. Tidak lama praktisi itu pun terbangun dari tidurnya. Ia pun menanyakan mereka berdua akan pergi kemana. Akan tetapi Nefeng berkata sepertinya praktisi itu baik-baik saja. Kalau begitu mereka berdua akan langsung pergi. Namun praktisi tersebut menahan agar Nefeng dan Nona Yuyan tidak pergi, dan secara tiba-tiba saja ia pun terjatuh dan berseluncur di hadapan Nefeng dan Nona Yuyan. Hal itu pun membuat suasana menjadi canggung. Kemudian praktisi tersebut menanyakan, katakan kepadanya, mengapa Nefeng memiliki niat pedang bawaan? Kalau tidak, ia akan terus mengikuti Nefeng kemanapun. Nona Yuyan pun menanyakan apa yang dimaksud dengan niat pedang bawaan, sedangkan Nefeng bergumam. Ia telah menyembunyikan gagang pedang 9 naga dengan sangat baik. Bagaimana praktisi ini bisa mendeteksinya? Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia tidak memiliki niat pedang bawaan, juga tidak mengerti perkataan dari praktisi itu. Hingga akhirnya Nefeng pun bergegas akan langsung pergi bersama Nona Yuyan. Namun praktisi tersebut tidak menyerah. Ia pun menyuruh Nefeng untuk mengingat namanya. Diketahui ia bernama Xiao Tian Ao dari domain pedang surgawi mistik. Setelah hal tersebut terlihat Nefeng dan Nona Yuyan pun ada di pasar kota. Terlihat Nona Yuyan sudah lama mendengar kalau murid domain pedang surgawi mistik tergila-gila kepada pedang. Setelah melihat Xiao Tian memang sesuai dengan rumornya. Sedangkan Nefeng mengatakan bahwa pil pengubah wajah hampir habis. Mereka harus menemukan jalan keluar yang aman dari sini. Namun ternyata diam-diam ada yang mengikuti mereka berdua. Orang itu pun memakai daun untuk menutupinya.
Dan pastinya orang tersebut adalah Xiao Tian. Ia pun terus mengikuti Ne Feng dan Nona Yuyan dari belakang. Pastinya Ne Feng menyadari hal itu, namun tampaknya Ne Feng akan membiarkan Xiao Tian mengikutinya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada orang pasar yang mengenali Xiao Tian. Xiao Tian adalah orang jahat yang mengalahkan Hong Yu. Dan ternyata orang tersebut adalah pemilik restoran sebelumnya. Ia pun menyalahkan Xiao Tian. Jika bukan karena Xiao Tian, restorannya tidak akan ditutup. Ia pun menyuruh agar menangkap Xiao Tian, jangan sampai Xiao Tian melarikan diri. Orang-orang pun berniat akan menangkap Xiao Tian dan mengklaim hadiah yang akan diberikan oleh istana Haotian. Dengan santai, Xiao Tian mengatakan bahkan tidak ada praktisi martial science, dengan berani malah ingin menangkapnya. Kemudian ia pun melarikan diri. Hal itu pun membuat orang-orang langsung mengejar dirinya. Xiao Tian terus dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin menangkapnya. Namun ia berhasil menyerang mereka semua dengan kekuatannya. Lantas ia pun menyusuri atap untuk lepas dari kejaran mereka semua, lalu meloncat dari atap ke atap. Sementara itu terlihat Ne Feng memantau Xiao Tian yang terus dikejar-kejar oleh mereka semua. Dan secara tiba-tiba saja Ne Feng ada di hadapan Xiao Tian. Ne Feng langsung mengeluarkan pedangnya dan ternyata menyerang orang-orang yang mengejar Xiao Tian. Ne Feng pun menyuruh Xiao Tian untuk mengikuti dirinya. Sedangkan Xiao Tian mengatakan Ne Feng benar-benar penuh rasa keadilan. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang melempar batu di hadapan mereka. Dikatakan oleh praktisi itu tidak ada yang bisa lolos setelah menyakiti muridnya. Ne Feng mengetahui bahwa praktisi ini adalah Hong Xingzhou, martial science tingkat 6, juga wakil ketua ketiga kuil Haotian. Sedangkan Xiao Tian mengatakan yang lebih muda kalah, datang lagi yang tua, benar-benar menyebalkan. Ia menyampaikan orang yang terlibat hanyalah dirinya. Ialah yang melukai Hong Yao dan yang lainnya tidak bersalah, termasuk dengan Ne Feng sendiri. Namun disampaikan oleh Ne Feng, Xiao Tian bukanlah tandingan dari Xingzhou. Namun Xiao Tian tetap bersikeras biarkan Ne Feng pergi dan ia yang akan menantang Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou meledakkan kekuatannya di sana dan mengatakan, ini bukan terserah dari Xiao Tian. Hingga akhirnya Xiao Tian pun mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan teknik formasi yang mengeluarkan banyak pedang. Pedang yang sangat banyak itu pun langsung menyerang ke arah Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou berhasil menahannya dengan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Tian terus menyerang dengan formasi pedangnya. Setelah serangan selesai, dikatakan oleh Xingzhou bahwa niat pedang Xiao Tian cukup bagus. Ia pun menanyakan apakah Xiao Tian dari domain pedang surgawi mistik. Ia pun menyuruh Xiao Tian untuk memberitahu namanya. Xiao Tian pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah murid dari Kaisar Sains Baihu. Mendengar itu, Xingzhou bergumam. Baihu sudah lama menjadi kaisar dan melindungi murid-muridnya. Jika ia menghabisi Xiao Tian, gurunya tidak dapat menghentikannya untuk membalas dendam. Dikatakan olehnya karena ia menghormati Kaisar Sains Baihu, ia akan melepaskan Xiao Tian. Tapi Ne Feng harus tetap di sini. Namun pastinya Xiao Tian menolaknya karena ia dan Ne Feng harus pergi bersama. Mendengar hal itu, Xingzhou bertanya, apakah Xiao Tian ingin menjadikan kuil Haotian sebagai musuh? Hanya karena pria yang baru ditemui oleh Xiao Tian.
Ditegaskan oleh Xiao Tian bahwa Ne Feng telah membantunya 2 kali dan ia harus menjaga Ne Feng tetap aman. Walaupun Xiao Tian tidak tahu siapa sebenarnya Ne Feng, ia pun langsung menanyakan nama Ne Feng sambil berbisik karena ia tidak bisa terus memanggil Ne Feng dengan sebutan kawan. Disampaikan oleh Xing Zhou jika ia mengingatnya dengan benar, ada seorang wanita yang selalu menemani Ne Feng. Ia pun punya alasan untuk curiga kalau orang ini adalah Ne Feng dan Nona Yuyan. Mendengar hal tersebut, pastinya Xiao Tian pun menjadi terkejut. 你们也还有一位女吧？ Namun disangkal oleh Xiao Tian bahwa ia pernah melihat poster buronan Ne Feng dan Nona Yuyan sebelumnya, dan mereka tidak terlihat seperti keduanya. Direspon oleh Shinzo karena tidak tahu bagaimana Ne Feng bisa mengubah penampilannya. Ia pun jelas yakin bahwa praktisi ini adalah Ne Feng. Orang lain mungkin bisa ditipu oleh Ne Feng, tapi ia tidak bisa. Ia pun langsung menyerang ke arah Ne Feng memakai pedangnya, akan tetapi dihalau oleh penghalang yang dibuat oleh Ne Feng. Xiao Tian juga meloncat dan menggunakan serangan pedangnya untuk menyerang Shinzo. Setelah hal itu disampaikan oleh Ne Feng, Shinzo bersikeras ia adalah Ne Feng. Apakah Shinzo punya bukti yang kuat dengan apa yang ia tuduhkan? Ditambah lagi Xiao Tian menegaskan ia tidak akan membiarkan Shinzo memfitnah orang yang tidak bersalah. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Tuan Muda Klan Zhong. Ia pun menyampaikan bahwa ia adalah buktinya karena orang-orangnya dilukai oleh Ne Feng. Ia mengatakan ia akan mengenal Ne Feng bahkan jika Ne Feng telah menjadi abu. Hingga akhirnya Ne Feng pun membuka penyamarannya dan menyampaikan Tuan Muda sangat terobsesi dengannya. Ne Feng juga bilang kepada Xiao Tian bahwa ini adalah antara dirinya dan kuil Hao Tian. Ne Feng menyarankan Xiao Tian sebaiknya jangan ikut campur. Sementara itu Tuan Muda menyampaikan bahwa ia kehilangan jejak dari Nona Yuyan. Terlihat ia pun dimarahi oleh Shinzo karena tidak berguna dan lebih baik mundur saja. Ketika itu senior Shinzo memberitahu Ne Feng bahwa Ne Feng hanya martial science tingkat 3, tapi bisa mengalahkan beberapa ketua istana berturut-turut. Ia pun ingin melihat seberapa mampu Ne Feng untuk menghadapinya. Namun Ne Feng mengatakan bahwa senior Shinzo hanyalah seorang yang brutal. Mendengar itu senior pun langsung naik ke atas. Dan ia pun ingin lihat berapa lama Ne Feng bisa bertahan dengan serangan yang akan ia lancarkan. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang dengan avatar roh burung. Sementara Ne Feng menyerang juga dengan kekuatan bola api yang keluar dari pedangnya. Kemudian Ne Feng pun terbang dan menghindari serangan dari avatar burung tersebut. Ne Feng menahan serangan dari burung itu sampai ia terpental mundur. Ne Feng pun menyadari bahwa serangan penuh dari martial science tingkat 6 ternyata luar biasa. Sedangkan Xiao Tian mengatakan bahwa Shinzo 3 tingkat lebih tinggi daripada Ne Feng dan itu merupakan tindakan yang memalukan. Xiao Tian pun nampaknya akan membantu Ne Feng, akan tetapi ia dihalangi oleh bawahan dari Tuan Muda. Xiao Tian pun dengan mudah mengalahkan 2 bawahan tersebut. Di sisi lain, Shinzo menegaskan bahwa hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Ne Feng. Ia pun mengeluarkan kekuatan avatar roh harimau. Ia pun menyebut tekniknya 5 harimau sambaran guntur. Ne Feng langsung bereaksi dan menghindari serangan avatar harimau, juga menghindari serangan dari Shinzo. Terjadilah pertarungan di udara di antara mereka berdua. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat cepatnya di udara. Ketika itu dikatakan oleh Ne Feng bahwa senior Shinzo jauh lebih kuat daripada Hao Yi.
Akan tetapi sayangnya senior Shinzo tidak bisa menghabisinya. Lantas Ne Feng langsung mengeluarkan kekuatan OP-nya, yaitu kekuatan avatar naga. Serangan itu pun langsung mengarah kepada Shinzo. Terlihat senior Shinzo mencoba untuk menyerang avatar naga tersebut dengan serangan dari pedangnya. Namun pada akhirnya avatar roh naga milik Ne Feng berhasil menghantam tubuh dari senior dan menghantamnya dengan keras sampai terjatuh ke bawah. Mendapat serangan tersebut dikatakan oleh senior, jika Ne Feng bukan musuhnya, maka ia akan mempertimbangkan untuk Ne Feng menjadi muridnya. Ditegaskan oleh Ne Feng bahwa ia tidak tertarik menjadi bantuan seorang penjahat. Mendengar hal tersebut, pastinya Shinzo menjadi sangat marah. Ia pun langsung ancang-ancang mengeluarkan kekuatannya yang lebih kuat lagi. Terlihat portal yang ia buat dengan kekuatannya mengeluarkan avatar naga kura-kura yang sangat besar, dan ini adalah teknik penindasan kura-kura hitam. Lantas Ne Feng langsung merespon dengan melancarkan serangan laser dari pedangnya yang menghantam kepada kura-kura tersebut, yang pada akhirnya Ne Feng pun berhasil memukul mundur Shinzo. Terlihat nampaknya senior tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu Ne Feng bisa melepaskan kesadaran suci Aurora. Apakah Ne Feng adalah seorang monster? Sementara itu Ne Feng menyampaikan bahwa ia sudah tegaskan bahwa senior tidak bisa menghabisinya. Terlihat Xiao Tian juga ada di samping Ne Feng setelah mengalahkan bawahan dari Tuan Muda. Ia pun mengatakan kepada Ne Feng bahwa pedang Ne Feng biasa saja, akan tetapi keterampilan pedang Ne Feng sangat luar biasa. Direspon oleh Ne Feng jika ada kesempatan, ia berharap bahwa Xiao Tian akan mencarikan pedang yang bagus untuknya. Saat itu senior Shinzo menanyakan apakah Xiao Tian yakin ingin melawan kuil Hao Tian. Diberitahu oleh Xiao Tian ia hanya mengikuti kata hatinya saja, dan ia membenci kuil Hao Tian karena selalu menindas yang lemah. Mendengar hal itu, senior pun akan menggunakan cara yang sulit untuk menghadapi Xiao Tian. Ia pun langsung mengeluarkan tekniknya naga dominasi dunia. Avatar roh naga langsung keluar dari portal. Di sisi lain, Xiao Tian dan Ne Feng bersiap-siap menghadapi serangan dari avatar roh naga tersebut. Terlihat Xiao Tian mengeluarkan teknik pedang penembus langit untuk menyerang avatar roh naga. Alhasil malah ia yang terpental oleh avatar roh naga tersebut. Sedangkan Ne Feng menggunakan teknik api esensi darah Phoenix. Kekuatan Phoenix dan avatar naga dari senior pun berbenturan. Setelah hal itu dikatakan oleh senior, ia mengakui bahwa Ne Feng memang kuat, tapi Ne Feng tidak bisa lari hari ini. Ia pun menyuruh para bawahannya untuk membentuk formasi. Namun ketika akan membentuk formasi itu, tiba-tiba saja ada yang menyerang para bawahan tersebut dari atas. Terlihatlah ada sebuah kapal besar yang mengarah kepada mereka. Ternyata dalam kapal itu adalah Nona Yuyan. Ia pun menyuruh agar Ne Feng dan Xiao Tian segera naik. Mereka berdua pun langsung naik, namun diserang oleh senior ketika akan naik itu. Dan ketika itu ada yang menyerang kepada senior Shinzo. Senior yang mendapat serangan tersebut ia mengetahui yang menyerang itu adalah Martial Sains tingkat 8. Tapi ia juga merasa bahwa itu adalah energi iblis. Sementara di kapal, Nona Yuyan nampak khawatir karena Ne Feng terluka. Namun Ne Feng merasa bahwa ia baik-baik saja. Ketika itu Xiao Tian pun mengatakan bahwa Ne Feng dan Nona Yuyan adalah pasangan sejoli. Itu sangat menyakitkan baginya. Ne Feng pun menanyakan kapal perang ini Nona Yuyan dapatkan dari mana. Akan tetapi pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang mengatakan bahwa ia meminjamkannya. Terlihat orang itu pun nampak sangat gagah memakai baju perang dan rambutnya berwarna putih.
juga terdapat tanduk di kepalanya. Dan ternyata orang ini adalah yang sebelumnya mengintip ketika Ne Feng membawa Xiao Tian kabur. Xiao Tian pun langsung mengetahui bahwa ini adalah sains iblis tingkat 8. 我借他的。有手。 Ketika itu Ne Feng mengetahui orang ini adalah Aomang, wakil kepala Gunung Naga Terbang. Mendengar itu, Aomang jelas tahu bahwa Ne Feng sangat cerdas dan Ne Feng adalah lawan yang kuat. Ia yakin Ne Feng juga akan menjadi sekutu yang baik. Kemudian mereka berdua pun duduk. Ne Feng mengatakan Tuan Aomang berani ikut campur, pasti sudah memikirkannya. Ia pun menyarankan agar Aomang langsung saja ke intinya. 敖莽是深思熟虑的结果。 Dijelaskan oleh Aomang, karena kita memiliki tujuan yang sama, kerjasama adalah pilihan terbaik. Direspon oleh Ne Feng, selama kita bisa mencegah perkembangan kuil Hao Tian dan memasuki kota Shura, kami akan tetap aman. Yaitu selama beberapa tahun. Mengapa harus bekerja sama dengan Aomang? Diberitahu oleh Aomang, Ne Feng tidak terlihat seperti seseorang yang mengizinkan keberadaan pedang Democles. Hal itu pun dibenarkan oleh Ne Feng. Tapi bagaimana Aomang bisa begitu yakin bahwa ia akan menyetujuinya? Dijelaskan oleh Aomang, kami memiliki cara yang dapat membantu Ne Feng meningkat Dwarana dalam waktu singkat. Gunung Naga Terbang bukanlah kekuatan tertinggi, tapi mereka punya cukup banyak harta karun, bagi kalian cukup bermanfaat. Ne Feng bergumam, bergerak sendirian memang cukup lemah dan memang membutuhkan sekutu. Dikatakan oleh Ne Feng, yang paling penting dalam kerjasama adalah kepercayaan. Karena kita berbeda ras, bagaimana kita bisa saling percaya? 眼下我说有两方合作最重要的。 Ditegaskan oleh Aomang, ia tidak jahat dan tidak baik, tapi ia bisa menjamin satu hal kepada Ne Feng, rasnya tidak pernah menyakiti manusia, kecuali orang-orang keji dari kuil Hao Tian. Hal itu pun didukung oleh Xiao Tian, karena Gunung Naga Terbang selalu condong ke manusia, kecuali mereka tidak menyukai kelompok tertentu. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, ia juga dibuntuti oleh martial science dari klan Zhong. Wakil ketua mereka membantu Nona Yuyan keluar dari masalah. Mendengar itu, terlihat nampak raut muka wajah Ne Feng nampak khawatir. Aomang pun mengerti kekhawatiran Ne Feng. Ia pun menawarkan bagaimana kalau kembali ke Gunung Naga Terbang miliknya. Baru Ne Feng akan memutuskannya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Ne Feng pun setuju. Jika memang benar, ia akan menemani. Tapi Ne Feng harus menegakkan satu hal sebelumnya. Jika kerjasama kita berjalan baik, izinkan ia untuk mengakhiri hidup leluhur Hao Tian. Mendengar hal tersebut, akhirnya mereka pun bersepakat. 奉陪昊天的罪恶。 Setelah hal itu, terlihat Ne Feng di kamarnya yang sedang berkultivasi. Tidak lama muncullah gadis kecil dari gagang pedang 9 naga. Ia pun mengatakan ular piton yang licik ia tidak bisa mempraktekkan teknik manusia, jadi membujuk Ne Feng untuk bekerja sama. Namun kata Ne Feng, kita sama-sama saling memanfaatkan. Diberitahu oleh gadis kecil bahwa ular piton memang bagus dengan hanya setengah garis keturunan naga, tapi telah berhasil mencapai sejauh ini. Dan Aomang pasti sangat menderita selama berkultivasi. Tapi Ne Feng mengingatkan hal ini juga berlaku bagi ras monster, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian Ne Feng lanjut berkultivasi dan menyadari di lautan kesadarannya ada nyala kobaran api. Ia pun menduga-duga apa ini terkait dengan transformasi 9 naga api. 吃得苦中苦，难道和炎龙九？ Diberitahu oleh gadis kecil, teknik ini memang luar biasa, tapi sebagai balasannya akan merugikan kultivator. Orang biasa tidak dapat menahannya. Tapi gadis kecil melihat bahwa tentu saja Ne Feng sama sekali bukan orang biasa.
Jadi Ne Feng bisa jadi pengecualian. Ia tahu bahwa Ne Feng sedang terburu-buru, tapi ingatlah untuk tidak melampaui batas diri. Jika Ne Feng menyakiti dirinya sendiri, maka ia juga tidak bisa menyelamatkan. Setelah gadis kecil menghilang, ia pun dipanggil-panggil oleh Ne Feng. Tapi gadis kecil Su Jiwoo tidak kunjung muncul. Ternyata ia pergi lagi, ucap Ne Feng. Dikatakan oleh Ne Feng mengenai niat pedang bawaannya. Sebaiknya ia tidak mengungkapkannya kepada orang lain. 关于先天解， Di keesokan harinya, Ne Feng dan lainnya pun ada di depan perahu dan mereka telah tiba di Laut Barat. Ne Feng menanyakan apakah rencana dari Xiao Tian. Xiao Tian menduga pasti Ne Feng ingin mengusirnya. Disampaikan oleh Xiao Tian bahwa jika Ne Feng tidak memberitahunya tentang niat pedang bawaan, ia akan mencari tahunya sendiri. Yang intinya, ia tidak akan menyerah sampai batas waktu yang ditentukan. 我不是那个意思。怎么抢了钱？我不会放，我就自己想办法。